A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kawan-kawan meluangkan waktunya sebentar untuk pengantar awal sebelum nanti kawan-kawan menjelaskan juga materi awal tentang fikih muamalah atau tentang fikih bisnis ya atau tentang pendidikan berbisnis ya. Dalam manajemen mungkin dipelajari bagaimana transaksi itu dapat diterima dengan baik dan benar gitu ya. Nah, pengantar pertama bahwa kemarin kita membahas tentang dinul Islam atau agama Islam itu sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini sumber utama ya. Jadi pada faktanya uh, model yang dipelajari, sistem yang dipelajari itu tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, memang pada akhirnya nanti akan banyak sekali muncul definisi-definisi lain yang memang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah secara detail, tapi ada referensi atau rujukan yang sama yang bisa dijadikan sebagai sumber dalilnya. Ya, yang muncul nanti ada istilah-istilah dengan penggunaan kias kemarin ya. Nah, itu. Nah, agama Islam itu sebagai sumber Al-Quran dan Sunnah tentu tujuannya adalah untuk memunculkan hukum syariat. Ya, jadi syariah itu artinya hukum yang dimunculkan sebagai uh, pegangan bagi umat Muslim. Ya, jadi umat Muslim itu pegangannya adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan syariah. Ya. Nah, pertama yang berhubungan dengan syariah itu adalah tentang akidah. Ya, akidah tentang rububiyah ketuhanan, kemudian uluhiyah juga dengan ketuhanan, kemudian asma sifat juga berhubungan dengan ketuhanan ya. Jadi simpulannya yang berhubungan dengan ketuhanan itu adalah disebut dengan akidah atau tauhid ya. Dulu kalau di pendidikan agama Islam di SMA atau Aliyah itu disebut dengan istilah pendekatan ketuhanan ya. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan akhlak. Ya, akhlak ini yang kemarin kita ini bagaimana jika dengan akidah akhlak? Ini akidah dengan akhlaknya. Ya, akidah akhlak tentang ketuhanan, akhlaknya tentang hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Hubungan dengan Allah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melaksanakan kewajiban, bagaimana kita menghindari pada apa yang dilarang oleh Allah gitu ya. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, juga bagaimana transaksi itu menjadi baik dengan manusia, ya. Hablum minal alam juga bagaimana kita bisa berkontribusi yang baik terhadap alam lingkungan, ya. Baik dalam konteks menjaga lingkungan, buang sampah dan sejenisnya. Itu juga dihubungkan dengan hablum minal alam, ya, atau hubungan yang ditarik dengan kondisi alam sekitarnya. Ya. Sementara yang hubungan dengan amaliyah atau dalam bentuk ibadah-ibadah itu adalah pertama yang berhubungan dengan fikih. Ya, jadi amaliyah itu yang sehari-hari yang disebut dengan istilah rukun Islam gitu ya. Baik dia sholat, puasa, zakat, naik haji gitu. Itu hubungannya dengan amaliyah ya. Nah, di antara amaliyah ini ada yang namanya ibadah ya. Jadi yang kita bahas tentang PA ini adalah nanti tentang ibadah, yang kedua tentang muamalah, yang ketiga tentang munakah pernikahan, fikih pernikahan, kemudian jinayah ya, bagaimana sikap seorang muslim jika melanggar aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dalam transaksi muamalah itu ada namanya akad gitu ya. Nah, kalau kita lihat Al-Quran dan Sunnah itu sebagai dua sumber utama, ya, sebagai keilmuan juga sebagai kepercayaan hukum dan value-nya. Disebut dengan istilah akidah, syariah, dan akhlak ya. Jadi sumber hukum yang berhubungan dengan akidah, syariah, dan akhlak ya. Itu disebut dengan uh, karakter utama dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Nah, ada nanti namanya metodologinya ya. Bagaimana cara memahami Al-Quran hadis yang dimunculkan untuk hukum-hukum yang berhubungan dengan syariah disebut dengan usul fikih atau metodologinya ya. Tentu metodologi ini berhubungan dengan sistem gramatikal Arabnya gitu ya. Sistem gramatikal Arab yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah juga. Outputnya, hasilnya, maka muncul nanti
fikih sebagai hasil dari usul fikih yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah tadi. Ya. Tujuannya apa? Untuk memahami apa yang selalu eksis dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Ya. Jadi pada akhirnya Al-Quran dan Sunnah ini menjadi sebagai bagian daripada memahami sebuah konteks hukum ibadah, syariah, dan sejenisnya. Ya. Nah nanti ada lagi muncul kaidah fikih ya, tata caranya saja. Ya. Kita bahas. Nah sekarang kita lihat. Nah, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Untuk ikra, ya, untuk membaca dan mengenal, memahami. Maka bisa kita dapatkan apa? Bahwa kalimat ikra di sini jatuhnya adalah pengenalan, ya. Kita tidak bisa mengatakan aku cuek aja kada bisa, aku kada anak bisa, nggak, jangan. Ya. Karena pada faktanya yang namanya ikra ini adalah suatu proses, ya. Anak-anak bisa mengaji itu karena memang prosesnya lama gitu ya. Anak-anak bisa membaca itu karena prosesnya lama gitu. Ya, anak-anak bisa bermain itu juga karena prosesnya lama gitu. Nah, begitu juga dengan Iqra ya, bentuknya sains dan teknologi gitu ya. Selalu berkembang, maka dianjurkan kita tuh selalu berkembang juga dalam konteks membaca, memahami atau meneladani gitu ya. Nah, maka kalau sudah konteksnya meneladani, bagaimana sifat-sifat dalam hadis-hadis Nabi yang bisa kita ikuti dari pagi sampai malam. Seperti yang kita bahas dulu ya pertemuan kedua kalau nggak salah, ya bagaimana konteksnya makan itu menjadi ibadah, maka kita tambahkan dengan niat ibadah gitu. Misalnya makan pagi ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana sejenisnya. Tapi di hati kita mengatakan apa? Mudah-mudahan dengan makan ini membuat aku menjadi kuat untuk belajar, membuat aku nyaman untuk ibadah. Nah, maka ada nilai esensinya. Esensinya menjadi apa? Nilai pahala yang didapat oleh yang memberikan sebuah niat dalam pembelajarannya gitu ya. Nah, maka berangkatnya menuntut ilmu dari rumah ke kampus itu juga dicatat sebagai pahala gitu kan, apa talabul ilmi ya, karena menuntut ilmu. Maka berangkatnya kita dari rumah itu harus dengan niat yang benar ya. Jangan sampai niatnya itu karena absen, karena terpaksa, atau karena memang dosennya, atau karena memang kawan-kawan. Jangan. Maka kembalikan kepada esensi utama bahwa menuntut ilmu, hak dan sebagainya adalah kewajiban kita, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara proses-prosesnya menuntut ilmu itu adalah yang namanya dengan proses fikih muamalah atau proses ekonomi ya, hak pemenuhan yang alamiah yang terjadi di masyarakat sampai sekarang ini gitu ya, baik itu dari produksi, baik itu konsumsi, karena kita juga sekarang mau belanja berarti kita mengkonsumsi, yang menjual berarti dia membuat sebuah produksi yang sifatnya strive, dinamik, energetik, inovatif, dan hard worker gitu ya. Sementara konsumsi itu ya dia di mana yang memungkinkan nyaman, yang sifatnya memudahkan bagi dia untuk belanja, maka dia pakai sebagai untuk belanja atau proses konsumsi. Nah, semuanya ini perlu kejelasan dalam prakteknya. Jangan sampai bertransaksi tapi transaksinya salah gitu ya. Jangan sampai bertransaksi ternyata transaksinya menggunakan riba. Jangan sampai bertransaksi ternyata transaksinya menggunakan hal-hal yang negatif gitu. Tidak boleh ya. Nah, maka jangan sampai itu terjadi ya. Nah, maka ketika sudah ditemukan bahwa oh ternyata faktanya selalu berkembang ya Pak, benar. Mungkin bisnis sekarang itu selalu berkembang ya, sistemnya, teorinya, faktanya itu selalu ada perubahan ya. Mungkin dulu namanya akad jual beli, sekarang mungkin sudah sistemnya online sekarang zamannya ya. Tinggal picik-picik di HP, tunggu 1 minggu datang barangnya. Nah, itu bagaimana sistemnya gitu dalam bisnis Islam bagaimana? Pak Ulun kan pengen habis selesai kuliah ini mau buka usaha ya silahkan. Maka yang dipelajari mata kuliah ini nih ya. Anda harus benar-benar mempelajari mata kuliah ini sampai benar-benar paham bagaimana supaya bisnis itu berkembang dan sukses. Di antara kesuksesan yang paling utama adalah berkahnya gitu ya. Apa hasilnya kalau Anda punya uang banyak, bisnis oke, sukses dan sebagainya oke, tapi tidak ada manfaatnya ya, atau tidak ada berkahnya gitu ya. Sehingga uang banyak tapi malah jadi mudarat gitu ya. Nah, jangan ya. Nah, maka perlu kita pahami bahwa pembelajaran dalam fikih muamalah atau kajian-kajian bisnis Islam itu penting bagi mereka yang ingin melakukan usaha atau mengembangkan usahanya ya. Nah, inilah kenapa kemarin saya bilang kita perlu juga membahas tentang
kajian-kajian tentang manajemen dalam bisnis Islam gitu. Bagaimana sih manajemen bisnis Islam itu gitu ya? Bagaimana sistem Nabi dalam berbisnis? Bagaimana kita yang sudah mulai tahu dengan sistem bisnis ingin mengembangkan bisnis juga? Bagaimana memulainya? Apa yang harus saya mulai? Bagaimana saya mengakhirinya? Bagaimana saya dan seterusnya. Nah ini yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran kita yang akan datang nantinya. Ya. Nah ini prinsipnya ada 6 ya. Prinsip utama dalam bisnis ya. Jadi ini penting sekali. Bisnis Islam itu tidak terlepas dari 6 pola ini. Jadi kawan-kawan tuh perlu ingat ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, jelaskan prinsip muamalah maliyah itu seperti apa. Ini yang penting. Pertama adalah kita tahu Allah yang memberikan rezeki, Allah juga yang memiliki semua harta di dunia. Karena Allah Ghani, Allah itu maha kaya gitu ya. Maka kita minta sama Allah ya, bukan sama manusia. Manusia hanya perantara saja. Tetap doa sama Allah pagi-pagi, ya Allah berikanlah usahaku ini berkah. Aku tidak mau ada dusta di antara dalam menjualnya. Aku tidak mau membuli orang lain, membohongi orang lain. Enggak. Yang penting semuanya tujuannya adalah untuk keberkahan bagi semua orang gitu ya. Yang kedua, halal haram dalam kepemilikan. Ini prinsip penting. Halal ya halal, haram ya haram. Tidak bisa Anda abu-abukan. Ah ini kira-kira halal juga kalau lah ya. Bukan kira-kira, tapi Anda harus jelas ya. Halal atau tidak gitu ya. Yang ketiga adalah ada yang namanya infak, ada yang namanya kas. Ya, ada spending, ada earning ya. Prinsip utama juga dalam pikir bisnis itu apa? Bahwa kita dalam berbisnis itu selain dari konteks berjual beli juga ada namanya infak ya. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah penghargaan kebaikan kepada orang lain, baik dalam bentuk nominal atau memberi saja. Biasanya kadang ada orang bisnis itu, nih memberikan ya, nukar pentol satu jekin manglah ya. Kenapa? Lu sebutingannya mau duit seribuannya, kalau masih ambil dua aja. Nah itu ngarannya infak ya, atau sebuah pemberian dari pembeli penjual ya. Atau alkas, alkas atau earning ya. Kadang setelah bisnis selesai, maka dihitung berapa keuntungannya. Itu silahkan. Itu namanya prinsip jual jual beli. Yang keempat ada yang namanya maslahah dan mafsadah. Jangan sampai bisnis itu membuat pian menjadi mafsadah atau mudarat. Ada ribanya, ada bohongin orangnya, sistem judinya, jangan. Tapi yang diambil adalah maslahah, kebaikan bagi semua orang gitu ya. Jangan sampai memudaratkan orang lain dalam bisnis gitu ya. Yang kelima, mutual free consent. Artinya, semua yang dilakukan dalam transaksi bisnis itu harus sama-sama senang, harus sama-sama ridho, harus sama-sama barang yang dibeli dan barang yang dijual itu semua tahu jelas dan tidak ada hal-hal yang dianggap tidak benar dalam bisnis tersebut ya. Yang keenam, harus jelas bail mabrur. Mabrur itu artinya selamat atau yang sifatnya kalau orang nyambat haji mabrur ya. Nah, itu artinya haji yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka transaksi juga sama, harus menunjukkan jual beli yang sifatnya ya konteksnya adalah mabrur, atau Anda jual Rp1.000, untung Rp2.000 sudah cukup ya. Jangan sampai sudah untung Rp2.000, orang lagi di barangnya rusak tidak diberitahukan, jangan. Jadi harus ada kejelasan ya. Nah maka semua hukum asal dalam muamalah itu boleh saja. Anda mau bisnis apa aja silakan. Tapi jika ada hal yang dianggap larangan atau yang diharamkan dalam jual beli, maka tidak boleh Anda lakukan gitu ya. Nah, sama bahwa apa yang diharamkan oleh syariah maka juga tidak boleh. Begitu juga jika yang diperbolehkan silakan, tapi semua syarat-syarat yang tidak benar tidak diajurkan atau tidak diperbolehkan oleh hukum syariat ya. Nah, maka ada yang namanya tujuan-tujuan dalam syariat gitu ya. Nah, ad-daruriyatul khamsah, protection of basic five principles, bahwa tujuan utama dalam hukum syariat itu ada 5 saja ya. Pertama, bagaimana dia bisa menjaga agamanya ya. Yang kedua, dia menjaga dengan kehidupannya. Jadi kalau ada usaha yang merugikan dia, ini berarti tidak benar, bertentangan dengan prinsip Islam ya.
Kemudian ada juga yang konteksnya adalah bagaimana dia bisa menjaga hubungan dia, mal harta juga, ya. Ada hifzuddin, hifzun nafs, hifzul mal, hifzul akal. Bagaimana dia menjaga akalnya dia? Jika makan ini menjadi negatif dirinya, maka tidak boleh. Nah, itu namanya menjaga menjaga akal, jangan sampai rusak, ya gitu ya. Nah, maka menjaga akal juga penting, ya. Menjaga akal itu supaya jangan sampai rusak. Atau menjaga keturunan juga kada boleh merusak dengan misalnya aborsi atau merusak dalam konteks tidak mau hamil selamanya. Itu jangan juga. Itu memang artinya menjaga hifzun nasal, artinya menjaga keturunan jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif gitu. Nah, maka tujuan yang lima ini tidak terlepas dari bagaimana hukum-hukum syariat itu bisa dijadikan sebagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara umum, akad itu ada dua saja. Pertama, tujuan akad adalah untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, di mana rukun dan syarat telah terpenuhi. Akad bisa benar, bisa juga salah. Jika benar berarti sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jika salah berarti ada syarat yang tidak dipenuhi. Misalnya nukar barang tapi barangnya tidak ada, itu tidak benar, berarti syarat itu juga dipenuhi. Yang tiga adalah batal. Tidak ada rukunnya, otomatis juga tidak ada syaratnya gitu. Jual beli barangnya ada tapi yang dijual kepada pembeli tidak ada orangnya. Siapa aja nukar nih, pokoknya orang gaib lah intinya, nggak bisa ya. Nah, jadi tujuannya akad pertama untuk mendapatkan keuntungan bisnis jual beli, yang kedua adalah saling tolong menolong untuk mengharap ridha dan pahala. Nah, inilah bisnis. Makanya kawan-kawan jika sudah selesai atau sambil bisnis silakan niatnya jangan lepas dari dua ini. Pertama apa jadi bisnis ikam? Pian karena aku bisnis supaya untuk bisnis tijari. Ya bisnis bisnisnya. Yang kedua untuk mengembangkan apa saling tolong menolong dan mengharap ridha Allah saja. Itu aja ringkas niatnya. Jadi kalau mau usaha silakan ya. Tapi niatnya jangan lepas daripada dua ini. Insya Allah bermanfaat saja. Yang kedua niatnya itu harus jelas bahwa Anda harus up to date. Barang yang dijual ini apa dulu ya, benar halal atau tidak, dan bagaimana prinsipnya dengan masyarakat yang lainnya gitu. Dan kita tahu memang rezeki itu sudah Allah atur gitu ya. Allah sudah mengatur rezeki kita masing-masing. Maka tergantung bagaimana kita berhubungan dengan pengatur rezeki gitu. Ya, jadi konteks utamanya adalah jika mau usaha dekati Allah, semakin dekat insya Allah bisnisnya lancar saja ya. Dekati Allah baik itu dalam bisnis amalan atau dalam bentuk sedekah dan sejenisnya gitu ya. Cukup untuk pengantar awal dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan dalam diskusinya ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atensi atas hadiran kawan-kawan secara hybrid.